notaris di seluruh Indonesia. Ketemu lagi kita di Bincang Santai dengan Notaris, podcast BPNI kali ini. Bintang tamu malam ini adalah orang dokter baru, Dr. Teddy Yunadi. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam Pak Moko. Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Dr. Teddy yang studi dan meluangkan waktu malam ini Pak Teddy ya. Iya Pak Moko. Di Sekretaris BPNI dalam Bincang Santai dengan Notaris. Apa nih Pak tematik kali ini yang ya kalau notaris baru itu bisa berguna, mungkin tentang manajemen perkantoran Pak ya? Baik Pak Moko, memang sebagai kita ketahui bahwa sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, ya, setelah notaris itu menerima SK pengangkatan sebagai notaris, tentu mereka juga harus disumpah ya, untuk melaksanakan tugas sebagai notaris. Ini banyak Pak nih pertanyaan nih Pak, notaris baru Pak tentang manajemen perkantoran notaris. Mungkin Pak Teddy kan pengalaman ya sebagai notaris di Jakarta yang sudah cukup lama, di atas 4 abad kali Pak. Ya cukup lah, makanya lumayan nih pengalamannya. Berbagi sedikit Pak di kesempatan kali ini untuk notaris baru yang belum berpengalaman untuk memanage atau mengelola kantor notaris. Karena notaris baru kan masih gampang nih, gimana dan lain-lain ya Pak. Gimana Pak Teddy? Lanjut. Ya, seperti saya sampaikan tadi, setelah dia disumpah sebagai notaris, ya, notaris itu harus membuka kantor di tempat wilayah kerjanya. Ya. Jadi mereka harus mempunyai kantor yang layak untuk dapat melaksanakan tugasnya. Ya. Dengan syarat minimal kantor itu harus layak lah ya sebagai kantor, ada ruang tempat kerja, ruang tempat mereka akte, ada juga karyawan dan tempat penyimpanan arsip-arsip, dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh notaris agar dokumen tersebut dapat diarsipkan, dijagakan seaman mungkin, karena sebagai pejabat umum dokumen atau akte notaris itu adalah akte negara, dokumen negara yang harus disimpan dengan rapi, makanya harus ada penempatan yang khusus untuk arsip-arsip minuta akte tersebut. Oh gitu Pak. Tadi tentu kalau ya notaris senior maupun junior yang berpengalaman atau yang baru kan ya kalau kita bilang amit-amit lah kalau terkena masalah ya. Permasalahan yang ada Pak pada saat membuka kantor baru ya bagi notaris baru tentu ada Pak ya sedikit banyaknya. Itu pengalaman Bapak gimana Pak? Ya sebagai notaris bukan saya harus mengetahui mengenai peraturan mengenai kenotarian, tapi juga harus menguasai mengenai administrasi perkantoran. Bagaimana dia harus mengelola notaris, harus mempunyai karyawan, harus manage kantornya, masalah keuangan, untuk gaji karyawan, untuk operasional kantor. Jadi mereka harus siap melaksanakan sebagai manajer kantor tersebut. Manajer kantor sendiri. Iya, kantor sendiri. Karena dia juga harus membiayai kantornya untuk sewa kantor, untuk operasional gaji karyawan, untuk listrik dan segala macam. Nah itu kan juga harus dikelola keuangannya. Karena setiap bulan mereka juga harus membayar gaji, harus membayar operasional kantor, untuk segala macam kebiayaan itu, listrik segala macam, belum lagi untuk keamanan, untuk ATK itu kan juga harus di-manage keuangannya. Nah ini kan harus diketahui oleh notaris baru nih Pak, bahwa membuka kantor baru, seorang notaris baru itu kan membutuhkan suatu dana atau finansial yang cukup, karena paling enggak kan belum tentu kantor baru itu langsung mendapatkan klien, kan begitu Pak. Nah, bagaimana kalau selama berapa bulan dia belum mendapatkan klien, belum langsung move on lah ya, itu kan dia kan harus pandai-pandai, seefisien mungkin, sehemat mungkin supaya kantor itu jalan. Mau nggak mau, karena dia berhubungan dengan masyarakat, kalau kantornya itu nggak jalan, kan
agak susah jadinya gitu loh. Gimana Pak itu Pak? Ya justru itulah sebagai notaris juga kita tidak bisa mempunyai modal yang kecil ya, karena kita paling enggak untuk modal awal itu untuk sewa kantor, untuk operasional harus paling enggak 2-3 bulan ke depan itu harus sudah ada pendanaan itu 2-3 bulan apa ya? Paling enggak ya, karena ya belum tentu ya sebulan ya mereka. Jadi mereka harus punya modal gitu ya. Nah, ini yang harus diingat nih, notaris. Jadi tidak sembarang jadi notaris, mau cepat-cepat jadi notaris langsung dapat klien, langsung jalan, tidak segampang itu. Dapat honorarium, itu belum tentu Pak, 2-3 bulan ya. Waduh, ini yang harus diketahui nih. Paling enggak notaris-notaris baru ya, adik-adik semua, nih pengalaman dari Pak Dr. Teddy yang sudah mumpuni ya menjalankan jabatannya di Jakarta 25 tahun lebih Pak Teddy ya. Lebih 25 tahun. Paling enggak harus mensisakan atau saving dana 2-3 bulan lah ya untuk biaya kantor ada dulu sebelum klien itu masuk ke Pak Teddy ya. Jadi kita juga harus mengelola keuangan itu dengan baik. Uang masuk, uang keluar itu juga harus tertib. Jangan sampai uang pribadi dengan uang klien bisa dicampur ya, repot campur ya. Pak, nah ini Pak, kadang-kala kan karena kantor itu baru ya, mungkin notaris baru juga belum pas bisa mengelola kantornya ya. Kan sirkulasi keuangan juga harus baik lah ya. Dia juga harus dan lain-lain lah Pak. Itu gimana Pak? Apakah yang lain-lain teknis yang lain itu apa Pak? Ya seperti saya sampaikan tadi, bahwa harus mengatur keuangan, mana uang pribadi, mana uang kantor, mana uang klien harus dipisahkan. Jangan jadi satu aduk, campur adukan uang-uang tersebut. Terus monitoringnya Pak? Makanya seorang notaris juga selain dia bekerja sendiri harus ada menunjuk salah satu orang karyawannya yang mengurus mengenai pembukuan kantor. Bagaimana uang masuk, uang keluar, untuk apa saja uang itu dipakai. Jangan uang klien dipakai itu pribadi, akhirnya kerjaan nggak selesai, wah jadi celaka. Nah, ini monitoring pekerjaan ini kan penting Pak. Karena apa? Belum tentu kan Pak notaris itu langsung dapat klien. Nah begitu mendapat klien kan itu kan masalah pekerjaan. Nah monitoring pekerjaan itu gimana Pak teknisnya Pak? Ya makanya antara notaris dengan karyawan harus selalu berkoordinasi untuk mengatur keuangan tersebut, bagaimana yang harus dilaksanakan, mana yang harus diprioritaskan untuk keuangan tersebut, sehingga antara uang masuk dan uang keluar itu bisa diselaraskan ya. Pak Dokter, tentu kan harus dibedakan nih ya, masalah teknis pekerjaan, kearsipan, masalah sirkulasi uang, masalah schedule pekerjaan, kalau kita berhubungan dengan bank dan lain-lain, itu kan harus di-manage dengan baik. Itu gimana Pak caranya Pak mengatur waktu? Makanya pengelolaan administrasi perkantoran itu perlu sekali. Nah, itu mana yang harus tugas mengurus arsip, mana yang ngurus keuangan, mana yang tugas di luar, itu harus dibagi-bagi dan itu setiap waktu harus dimonitor. Jadi notaris dengan karyawan harus ada komunikasi, koordinasi setiap waktu sehingga monitor pekerjaan itu dapat berjalan dengan lancar. Dengan baik dan lancar Pak ya. Pak, ini kan kalau semua terbagi-bagi seperti itu, sepertinya kok kita butuh pegawai yang banyak. Bisa nggak sih Pak dengan 2 pegawai atau instrumen di notaris itu sendiri bisa mencakup itu semua pekerjaan? Ya itu kan juga harus kita lihat dengan jumlah pekerjaan, jumlah karyawan, dan jumlah banyaknya klien yang kita harus memonitor pekerjaan tersebut, dan dengan kita harus juga mengikuti perkembangan teknologi. Jadi mungkin pekerjaan yang administrasi itu bisa disistematis ya, disistematiskan, teknologi itu. Jadi membantu sekali Pak ya. Kan ada sistem juga, sistem administrasi perkantoran gitu yang melalui secara e-sistem elektronik gitu. Jadi pengontrol langsung gitu ya. Jadi mereka tuh bisa juga mempunyai pencatatan
kapan akte itu masuk, kapan harus diselesaikan, kapan selesai, sehingga bisa dimonitor gitu. Nah ini Pak yang menjadikan kalau notaris baru itu kalau sampai tahapan-tahapan ini dilakukan sehingga tercipta karakter profesional gitu. Karena kita tahu bahwa kita kan nggak digaji oleh pemerintah, honorer oleh pemerintah, honorer kita cari sendiri dan kita minta pada klien atas jasa yang kita berikan, kan itu Pak. Nah Pak, di samping teknis-teknis seperti itu, untuk soft skill notaris itu kan perlu Pak, update dan segala macam, ataupun seminar-seminar kita harus ikuti. Itu gimana Pak teknisnya Pak untuk membagi waktu itu Pak? Nah, sebagai notaris kita tidak hanya mengandalkan pengetahuan yang ada, tapi kita juga harus mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang ada, baik dari pemerintahan atau regulasi dari klien kita, dari perbankan, dari Kumham, itu juga harus kita ikuti. Jadi terkait instansi yang satu dan instansi yang lain kita harus ikuti, kita harus ikuti dengan pekerjaan kita. Jangan kita ketinggalan kan dengan peraturan-peraturan, sehingga akan menyulitkan dengan tugas-tugas kita gitu. Ya, kalau sampai kita nggak update soft skill kita ya, tentu kita nggak bisa bersaing kan Pak ya dengan notaris yang lain. Sebenarnya notaris lain kan memburu, bukan hanya memburu poin, tapi memburu pengetahuan. Terus memburu ilmu-ilmu yang lain yang bisa mengupgrade kemampuan kita supaya kita lebih baik gitu loh Pak. Nah itu kan kadang-kala notaris baru itu paling malas Pak untuk ngikut-ngikut yang seperti itu. Nanti saja. Ya kalau kita tidak mau mengupdate pengetahuan kita ya kan kita akan tertinggal dengan rekan-rekan yang lain, atau kita kekurangan pengetahuan akan berdampak kepada tugas kita, karena peraturan itu kan berkembang, dinamis itu ya. Nggak bisa stuck begitu. Ada peraturan baru itu yang harus kita ikuti, selaraskan dengan tugas-tugas kita sebagai notaris. Nah, itu notaris-notaris seluruh Indonesia salah satu cara ya gitu supaya kita bisa mengupgrade ya Pak ya, Pak Dokter, mengupgrade kemampuan kita untuk mengelola manajemen kantor. Ya peningkatan itu kan bisa secara formal, bisa informal, mengikuti seminar, ada podcast, FGD, atau dari YouTube dan segala macam. Teknologi sekarang sudah berkembang, jadi kita bisa mengikuti gitu. Ya, Pak Dokter, salah satu kunci kesuksesan notaris kan masalah komunikasi ini. Masalah komunikasi antara notaris dengan klien atau customer. Nah, kadang apa yang dimaksud oleh customer atau klien itu mungkin, mudah-mudahan enggak ya, notaris kita ini karena sudah dibekali sebelum dia jadi notaris dengan kemampuan tidak paham apa yang dimaksud customer dengan pemikiran notaris, sehingga salah menerapkan. Itu bisa terjadi, banyak sekali terjadi itu. Miskomunikasi antara notaris dengan klien, sehingga apa yang tujuan dari klien tidak nyambung dengan kita, akhirnya berdampak pada tugas kita. Karena pembuatan akte yang kita lakukan akhirnya bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Nah, permasalahan kemudian hari kan pasti permasalahan hukum Pak. Nah ini gimana Pak? Kan banyak sekali karena notaris baru karena kurang dibekali oleh pengetahuan yang cukup, sehingga penerapan hukumnya itu nggak kurang. Itu gimana Pak mensiasati itu? Ya kita harus pandai-pandai mengikuti perkembangan. Kalau kita tidak tahu ya kita juga harus bisa bertanya kepada senior-senior kita, kepada teman-teman. Ya. Jadi jangan kita bisa menutup diri, kita harus berkomunikasi gitu ya. Dan itu pintu sendiri gitu ya. Kita bisa menanyakan kepada senior kita atau ikuti organisasi sehingga perkembangan apa yang ada itu bisa ditingkatkan pada kemampuan kita sendiri. Ini kok arti pentingnya komunikasi baik terhadap rekan sejawat maupun lebih senior dari kita, karena pengalaman kan pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Artinya dengan pengalaman notaris yang berpengalaman mungkin dia lebih variatif
untuk menerapkan karena perpasan setiap hukumnya. notaris itu mungkin punya pengalaman sendiri, punya karakter tersendiri. Itu bisa berkomunikasi dengan bertanya, komunikasi, Pak. Komunikasi, Pak Dokter ya. komunikasi gitu ya, bertanya. Jangan takut bertanya lah gitu ya. Jangan malu bertanya. Jangan bertanya gitu ya. Kalau malu bertanya sesat di jalan. Itulah makanya kita harus membuka diri ya, membuka diri gitu. Jangan menutup diri, ya, Pak Dokter ya. Nah, membuka diri ya kita bekali dengan ilmu gitu loh Pak ya, dengan komunikasi yang baik ya. gitu loh. Ikut organisasi gitu ya, karena dalam organisasi juga kita juga bisa menambah wawasan pengetahuan kita gitu. Nah ini penting Pak, jadi ikut organisasi ya. Kadang Pak, kalau kita lihat kita ikut organisasi atau acara-acara yang dilakukan organisasi, L4 lah, lu lagi, artinya ya itu aja gitu loh, yang ketemu itu aja gitu loh. Padahal kan penting Pak ikut organisasi Pak. Menurut Bapak tadi gimana? Ya organisasi itu juga selain menambah wawasan, menambah pergaulan, dan menambah ilmu. Karena di organisasi kita bisa berkomunikasi dengan teman sejawat, dengan senior kita yang punya pengalaman dan ilmu yang lebih baik dari kita, sehingga kita dapat meningkatkan pengetahuan kita dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Nah itu yang paling penting tuh Pak. Jadi di organisasi kalau kita ikutkan banyak sekali variasi, banyak sekali teman-teman kita yang punya pengalaman berbeda-beda gitu ya Pak ya. Ada yang mungkin kuat di bidang badan hukum, ada kuat perbankan, ada kuat bidang perbankan. Kalau kita ketemu, saling komunikasi, saling bertukar pikiran, sehingga nambah wawasan kita, nambah wawasan pada kita. Itu apakah sering Pak? Kalau menurut Pak Teddy kan sering sekali ikut seminar-seminar, kongres-kongres dan kegiatan apapun lah yang dilakukan oleh organisasi. Itu gimana Pak? Ceritakan Pak. Pada prinsipnya kita ikut organisasi, ikut seminar itu kita benar-benar harus mengikuti ilmu yang ada dari itu. Jangan datang ke situ hanya untuk hura-hura. Ini yang kadang-kadang banyak Pak. Ya ke kongres, cuma kumpul-kumpul, kumpul, jalan-jalan, lupa dengan materi, padahal situ ada seminar segala macam yang terjadi. Ini gimana? Memanfaatkan peluang waktu sebenarnya. Ini kan masuk dalam manajemen nih Pak. Itulah kita berorganisasi itu cukup menambah wawasan dan mencari ilmunya, jangan untuk bergaul, untuk mencari hura-hura situ. JJS gitu ya. Macam ya. Cari apa kado, cari apa oleh-oleh gitu ya. Itu kan nanti lah. Yang paling penting tujuan utama kita itu seminar ya menambah wawasan. Mungkin setelah selesai itu baru bisa kita santai-santai menambah itu. Ya. Pak Teddy ini di samping beliau adalah seorang dokter yang baru lulus ya, beliau juga adalah ketua bidang protokoler. Jadi paling nggak beririsan dengan kegiatan sehari-hari, apalagi yang dibahas masalah malam ini tentang manajemen perkantoran. Pak Teddy, di akhir Pak, ini pertanyaan akhir, Pak, ada teknis khusus nggak Pak tentang manajemen perkantoran ini Pak? Dari A sampai nggak sampai Z lah, paling nggak yang paling penting saja buat notaris baru ini Pak. Yang paling penting ya kita harus tertib dengan aturan. Nah itu paling penting ya. Pegang aturan. Apa tugas kita, kapan kita harus melaksanakan tugas itu, kapan selesai, kita harus monitor sehingga jangan sampai klien akan menjadi komplain ketidakpuasan pekerjaan kita ya. Dan itu juga akan, kalau kita tidak tertib dengan aturan, mungkin karena kelalaian kita berdampak kepada masalah di kemudian hari, komplain ini atau masalah dari sebenarnya dengan rezeki kita dong kalau gitu. Iya. Ada kabur dong. Padahal itu juga mungkin karena kelalaian kita, tugas kita dengan akte kita tidak bagus, akhirnya akte kita juga jadi bermasalah. Terus pekerjaan kita juga ada masalah karena kan profesional kita juga ada berbentuk dengan tuntutan dari masyarakat atau dari klien yang berbentuk dengan pidana lah segala macam gitu. Ini yang paling penting. Jadi perhatian khusus nih Pak, karena namanya
maaf ya, namanya notaris baru kan biasanya kan kontrolnya itu kurang gitu loh. Apalagi ingin mudah kontrol keuangan, jadi ada kadang-kadang ya mungkin karena tidak mengatur uang keuangan, uang klien dipakai, kerjaan tidak selesai, nah, akhirnya klien komplain, akhirnya menimbulkan pada perkara, akhirnya dilaporin, lapor ke polisi, segala macam ya Pak, sehingga dampak hukumnya kena sama kita. Nah, ini jadi perhatian teman-teman Notaris Indonesia, arti pentingnya manajemen perkantoran notaris yang dibahas oleh Dr. Teddy Yunadi, ya. Semuanya harus profesional, artinya tempatkan sesuatu pada tempatnya, gitu yang paling penting ya Pak Teddy. Ada hal khusus Pak yang akan disampaikan? Ya, kita sebagai notaris selain harus profesional, harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita, terhadap kewajiban kita kepada klien, kepada anggota, dan kepada karyawan kita sendiri. Karena tidak mungkin timbul juga ya permasalahan dengan karyawan karena komunikasi kita tidak jalan, pekerjaan oleh karyawan tidak dilaksanakan, akhirnya berdampak pada tugas kita gitu. Terima kasih Pak Teddy. Demikian rekan-rekan Notaris Indonesia, arti pentingnya manajemen perkantoran notaris. Underline saya dari statement Pak Teddy adalah satu adalah profesional, kedua adalah tanggung jawab, sehingga terjagalah marwah kita sebagai notaris. Demikian kurang lebihnya, akan maaf, mungkin yang sedikit ini dapat berguna buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.